Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bertemu lagi dengan saya Nurul Aziza dengan NIM 20302022204 dari kelas PAI 6 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Husna Lutfia MPD karena telah memberikan ilmunya dan juga telah membimbing kita selama 1 semester dalam mata kuliah Al-Quran Hadis SD, SMP, SMA. Baiklah teman-teman sekalian, seperti video sebelumnya yang mana kita membahas mengenai beberapa surah atau beberapa ayat di dalam Al-Quran. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai beberapa surah atau beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sahabat sekalian, yang pertama kita akan membahas mengenai surah Al-Isra ayat 32. Sebelum kita membahas mengenai surah Al-Isra ayat 32, saya akan menjelaskan sedikit mengenai surah Al-Isra. Nah, surah Al-Isra ini merupakan surah ke-17 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 111 ayat. Surah Al-Isra ini tergolong dalam surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Namun surah Al-Isra ayat 32 sudah tergolong dalam surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Adapun arti dari surah Al-Isra ini yaitu perjalanan di malam hari, yang mana perjalanan ini dilakukan yang kala itu Rasulullah SAW tengah berduka karena ditinggal mati oleh pamannya yaitu Abu Thalib dan juga ditinggal mati oleh istri tercintanya yaitu Siti Khadijah. Maka dilakukanlah perjalanan malam hari ini, yang mana yang kini kita kenal yaitu Isra Miraj. Perjalanan ini dilakukan untuk menghibur Rasulullah SAW yang kala itu tengah berduka. Dan juga kita ketahui bahwa perjalanan di malam hari ini, disinilah Rasulullah SAW menerima perintah sholat 5 waktu. Dan kini menjadi kewajiban kita sholat 5 waktu dalam satu hari sebagai umat Islam, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Isra ayat 32 ini, di mana pada saat itu banyak laki-laki yang berdatangan kepada Rasulullah SAW hanya untuk meminta izin berzina. Maka Allah menurunkan surah Al-Isra ayat 32 ini, yang mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabudz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Teman-teman sekalian, di sini Ibnu Katsir dalam tafsiran Fi Zilalil Quran mengatakan Allah melarang hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinahan. Nah, teman-teman, di sini pertama-tama selain Allah melarang untuk melakukan perzinahan, Allah juga melarang untuk mendekati zina, yang mana wala taqrabudz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Jadi teman-teman, di sini mendekati zina itu seperti apa? Yang pertama yaitu berkhalwat, yaitu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Yang kedua yaitu membuka aurat. Nah, itu termasuk mendekati zina dan lain-lain sebagainya. Hal itu dilarang oleh Allah. Allah melarang untuk mendekati perbuatan zina, apalagi melakukan perzinahan, karena zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan sesuatu yang diharamkan Allah. Karena perzinahan juga akan berdampak negatif terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, kita akan membahas mengenai surah An-Nur ayat 2.
Nah, surah An-Nur ini merupakan surah ke-24 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 64 ayat. Surah An-Nur ini juga tergolong dalam surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Surah An-Nur ayat ini memiliki arti yaitu cahaya, atau dengan kata lain nur ilahi, yaitu sebagai Al-Quran itu menjelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk-petunjuk. Adapun surah An-Nur ayat 2 ini masih menyangkut paut dengan penjelasan surah kita sebelumnya, yaitu surah Al-Isra ayat 32, yang mana tadi surah Al-Isra ayat 32 menjelaskan tentang larangan mendekati dan melakukan zina. Adapun surah An-Nur ayat 2 ini menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku zina, yang mana firman Allah di dalam surah An-Nur ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fid dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir waliyashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasih kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi, teman-teman sekalian, dari surah An-Nur ayat 2 ini bisa kita menarik 3 isi kandungan. Yang pertama yaitu perintah Allah untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Ini hukuman bagi pezina ghairu muhsan, yaitu pezina yang belum menikah. Yang mana yang tadi hukumannya yaitu dengan dicambuk 100 kali yang sudah disebutkan di dalam surah An-Nur ayat 2. Adapun berbeda pula dengan pezina muhsan, yaitu pezina yang sudah menikah. Berbeda hukumannya, yaitu yang mana pezina yang sudah menikah atau pezina muhsan dihukum dengan dirajam. Contohnya seperti badan sampai leher dikuburkan di dalam tanah dan kemudian kepala dilempari dengan batu. Itu dalam bentuk rajam. Adapun dan juga pezina ini harus memiliki syarat-syarat tertentu, harus punya saksi dan bukti dan lain-lain sebagainya. Adapun yang kedua yaitu orang yang isi kandungannya yang kedua yaitu orang yang beriman dilarang berbelas kasih kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Berbelas kasih di dalam surah An-Nur ayat 2 ini bukan berbelas kasih dalam bentuk manusiawi, tetapi berbelas kasih dalam bentuk hukuman. Contohnya seperti ini, larangan bagi orang yang beriman atau hakim atau orang lain untuk memberikan berbelas kasih kepada pelaku zina, sehingga pelaku zina tidak mendapatkan hukumannya. Jadi itu larangan berbelas kasih di dalam surah An-Nur ayat 2 ini. Larangan yang bisa berbelas kasih yang bisa mengakibatkan tidak dilakukanlah hukuman bagi pezina tersebut. Tetapi kalau berbelas kasih dalam bentuk manusiawi itu tidak apa-apa. Adapun yang ketiga yaitu pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman dengan maksud agar tidak dicontoh oleh orang lain. Jadi dalam memberi hukuman hukuman kepada orang-orang yang melakukan pezinahan harus dipertontonkan atau dipertontonkan di halayak ramai agar hal itu bisa menjadi penguat untuk orang-orang yang beriman untuk tidak melakukan hal yang sama. Baiklah sahabat, selanjutnya kita akan membahas mengenai surah Az-Zumar ayat 39. Nah, surah Az-Zumar ini merupakan surah ke-39 di dalam Al-Quran dan juga terdiri dari 75 ayat. Surah Az-Zumar ini tergolong dalam surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah.
Surah Az-Zumar ini memiliki arti yaitu rombongan-rombongan. Adapun firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui. Nah, surah ini memiliki tafsiran, yaitu yang pertama, surah ini menjelaskan tentang menggambarkan bahwa posisi Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan orang-orang musyrik Mekah yang kala itu menyembah berhala. Dan surah ini untuk mempertegas posisi itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada kaumnya untuk mengerjakan apa yang ingin mereka kerjakan dan Nabi mengerjakan apa yang Nabi kerjakan. Lalu di sini Nabi Muhammad mengatakan, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu dan sikap hidup kalian. Aku pun berbuat demikian sesuai dengan sikap hidupku dan kepercayaan yang telah dihidayahkan Allah kepadaku. Kelak kamu akan mengetahui apa hasil perbuatan tersebut. Jadi teman-teman, surah Az-Zumar ayat 39 ini memiliki beberapa isi kandungan. Yang pertama yaitu Allah memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua yaitu semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh manusia hendaklah dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluk Allah yang lain. Yang ketiga atau mengharapkan sesuatu yang lain. Yang ketiga yaitu isi kandungannya itu untuk mempertahankan kehidupan di dunia, manusia hendaklah bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing sehingga sesuatu pekerjaan mendapatkan hasilnya yang maksimal. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai surah At-Taubah ayat 105. Surah At-Taubah ini merupakan surah ke-9 di dalam Al-Quran dan tergolong dalam surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Surah At-Taubah ini juga terdiri dari 129 ayat dan memiliki arti yaitu rombongan-rombongan. Kenapa dikatakan At-Taubah? Karena di dalam surah At-Taubah ini berulang kali disebutkan kata At-Taubah. Adapun firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Teman-teman sekalian, dari surah At-Taubah ayat 105 ini dapat kita menarik kesimpulan atau dapat kita menarik isi kandungan bahwa yang pertama, surah At-Taubah ini memerintahkan agar orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja. Ada kata-kata yang sering pepatah mengatakan, bekerjalah kamu seakan kamu hidup selama-lamanya, dan beribadahlah kamu seakan kamu akan mati besok. Nah, jadi pepatah ini ataupun surah At-Taubah 105 ini menjelaskan atau menerangkan atau menyuruh kita umat mukmin agar beribadah dan melakukan amal soleh untuk diri kita sendiri sehingga dapat kita tuai ke depannya. Yang kedua, isi kandungannya yaitu Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya. Karena itu seorang mukmin harus melakukan amal dengan ikhlas, bukan mengharapkan pujian. Contohnya ketika seorang mukmin memberikan sedekah kepada orang lain, sholat, rajin beribadah dan lain sebagainya, dia hanya ingin mendapatkan ridho oleh Allah, hanya untuk ikhlas
karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharapkan pujian dari orang lain. Karena jika seseorang hanya mengharapkan pujian dari orang lain, maka yang dia lakukan itu hanya sia-sia saja. Yang ketiga, surah At-Taubah 105 ini menjelaskan dan memotivasi kita agar orang-orang beriman itu bersungguh-sungguh dalam proses amalnya dan juga serta dalam proses pekerjaannya. Karena kita ketahui Allah Subhanahu wa taala itu menilai bukan dari hasilnya, tetapi dari hasil prosesnya. Ketika seseorang bersusah payah dalam bekerja dan juga hanya mencari pekerjaan dan mencari rezeki yang halal, maka Allah melihat prosesnya, bukan melihat berapa gaji orang tersebut. Dan juga surah At-Taubah ayat 105 ini seperti ketika seseorang berpuasa, melakukan ibadahnya oleh Allah, Allah itu menilai prosesnya, bukan dari hasilnya. Adapun surah ini juga menjelaskan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui setiap perbuatan manusia itu, baik yang terang-terangan maupun secara diam. Karena Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Jadi Allah dapat menilai seseorang bukan hanya dari apa orang itu perlihatkan kepada orang lain, tetapi dari apa yang selama ini dia perbuat. Yang kelima, surah ini juga menjelaskan agar kepada manusia agar senantiasa bertanggung jawab menjelaskan bahwa Allah akan memberikan apa hasil dari pekerjaannya, sehingga manusia akan mempertanggungjawabkan amal dan perbuatannya. Sahabat sekalian, selanjutnya kita akan membahas mengenai surah Yunus ayat 40 sampai 41. Nah, surah Yunus merupakan surah ke-10 di dalam Al-Qur'an, dan juga surah Yunus ini memiliki ayat 109 ayat dan tergolong dalam surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Namun surah Yunus ayat 40 sudah tergolong dalam surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Surah Yunus ini juga memiliki arti, yaitu Nabi Yunus salah satu nabi yang 25 nabi yang wajib kita kenal atau wajib kita ketahui. Adapun surah Yunus ayat 40 sampai 41 ini mengajarkan untuk menjauhi tindak kekerasan, dan juga dua ayat ini merupakan bukti keindahan Islam dalam menyikapi orang-orang yang tidak beriman. Adapun firman Allah di dalam surah Yunus ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bih. Wa rabbuka a'lamu bimufsidin. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an, dan di antaranya pula ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhan lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi teman-teman, di dalam surah Yunus ayat 40 ini dijelaskan ada dua golongan. Yang pertama, orang yang meyakini bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan Tuhan yang Maha Esa. Golongan yang kedua yaitu orang yang tidak meyakini dan juga tidak meyakini Al-Quran, dan juga tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, dan dia tetap berada di dalam kekafirannya. Nah, orang ini dijelaskan pula Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang membuat kerusakan, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, dan juga membuat kerusakan pada dirinya sendiri, karena kelak mereka akan mendapatkan akibat dari apa yang mereka perbuat tersebut. Adapun surah Yunus ayat 41, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum.
bari'una mimma a'malu wa ana bari'u mimma ta'malun. Yang artinya, dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi teman-teman, dalam surah Yunus ayat 41 ini Allah memberikan penjelasan bahwasanya ketika orang musyrikin itu mendustakan Nabi Muhammad SAW dan tetap berada di dalam kekafirannya, maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka bahwa seperti yang dikatakan tadi dalam surah Yunus, yaitu bagiku pekerjaanmu dan bagimu pekerjaanmu, yang mana pekerjaan Nabi Muhammad yaitu menyampaikan dakwah, menjelaskan tugas-tugas kerasulannya, yaitu yang mana menjelaskan bahwa Allah lah yang hanya Tuhan, satu Tuhan yang wajib disembah. Dan juga dijelaskan pula, kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi setiap dakwah atau setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang kafir tidak bertanggung jawab akan hal itu dan tidak akan mendapatkan amal perbuatan dari yang Nabi lakukan. Timbal balik juga sebaliknya, orang kafir, apa yang orang kafir lakukan itu tidak akan dipertanggungjawabkan oleh Nabi Muhammad kelak. Dan juga kita tahu bahwa setiap yang dilakukan oleh orang kafir, mereka yang mana tidak beriman kepada Allah, maka mereka masing-masing akan mendapatkan azab atau hasil dari yang mereka perbuatkan dalam hal tidak mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang wajib disembah. Jadi Nabi Muhammad tidak akan menyeret mereka ke dalam surga dan mereka tidak akan pula menyeret Nabi Muhammad ke dalam neraka. Maka dari itu teman-teman, setiap yang kita kerjakan akan kita mendapatkan hasilnya di akhirat kelak. Dan dimana pula seperti kaum sebelum Nabi Muhammad, mereka mendapatkan azab pada saat itu juga. Namun pada kaum Nabi Muhammad ini kita akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Sahabat sekalian, selanjutnya kita akan membahas mengenai surah Al-Maidah. Nah, surah Al-Maidah ini merupakan surah kelima di dalam Al-Quran, dan juga surah Al-Maidah terdiri dari 120 ayat dan tergolong dalam surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Surah ini juga menjelaskan tentang jamuan hidangan. Adapun firman Allah mengenai surah Al-Maidah ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Min ajali dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nafsa jami'ah wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalik fil ardi la musrifun. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena orang itu berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di muka bumi. Teman-temanku sekalian atau sahabat sekalian, di dalam surah Al-Maidah ayat 32 ini dijelaskan bahwasanya orang yang membunuh orang lain tanpa adanya sebab atau kejelasan yang lain,
bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena orang itu telah membuat kerusakan di muka bumi, maka orang yang telah membunuh itu, maka dia seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi. Nah, sebaliknya, barang siapa orang yang menjaga seorang manusia, menjaga orang itu, maka dia seakan-akan telah memelihara kehidupan yang ada di muka bumi ini. Nah, sesungguhnya Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW itu telah membawa keterangan-keterangan, membawa dakwah yang benar. Tetapi banyak manusia yang masih melampaui batas, masih yang tidak mendengarkan, dan masih kita lihat sekarang ini masih banyak terjadi pembunuhan dan karena hal-hal yang tidak masuk akal dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu sahabat, sebagai seorang beriman, maka kita tetap harus menjaga kehidupan orang lain, tidak membunuh orang lain tanpa alasan yang sebab, maupun punya alasan sebab. Kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hukum dan harus menghargai hak asasi orang lain. Sahabat sekalian, selanjutnya kita akan membahas mengenai surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Adapun surah Ali Imran ini merupakan surah ketiga di dalam Al-Quran, dan juga surah Ali Imran ini terdiri dari 200 ayat dan tergolong dalam surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Surah Ali Imran ini memiliki arti yaitu keluarga Imran. Adapun firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la yati'u li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, peliharalah kami dari siksaan api neraka. Sahabat sekalian, di dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 ini menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Ayat ini menggambarkan penciptaan langit dan bumi, proses bergantinya siang dan malam, serta fenomena alam yang lain. Dan juga hal inilah menjadi kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan pula hal ini kita sebagai orang beriman senantiasa harus mengingat Allah, baik itu dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dan di akhir surah Ali Imran ayat 191 sampai 191 ini terdapat doa, yaitu yang artinya, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, peliharalah kami dari siksaan api neraka. Jadi teman-teman sekalian, semua yang diciptakan Allah ini tidaklah dengan sia-sia, namun juga kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhi dari api neraka. Sahabat sekalian, selanjutnya yaitu surah Ali Imran ayat 159. Adapun firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi langfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka.
Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohon ampunlah untuk mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi teman-teman sekalian, surah Ali Imran ayat 159 ini menjelaskan tentang memerintahkan Allah dan juga kepada kita orang mukmin untuk bersikap lemah lembut, dan juga dijelaskan pula orang yang senantiasa bersikap kasar, keras, maka dia akan dijauhkan oleh orang lain karena sikap keras dan kasarnya itu. Dan juga di sini dijelaskan baik mohon maafkanlah mereka dan mohon ampunlah untuk mereka, dan juga dijelaskan untuk senantiasa memberikan maaf dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang telah menzolimi kita, dan juga bermusyawarahlah dengan mereka untuk mencapai suatu hasil itikat. Maka untuk mencapai suatu hal, maka kita diperintahkan untuk bermusyawarah, dan jika sudah mendapatkan hasil maka kita harus bertawakal kepada Allah dengan hasil tersebut. Atau dengan kata lain, jika kita sudah bermusyawarah sudah mencapai hasil, maka kita harus mendengarkan atau melakukan hasil yang telah ditentukan tersebut. Dan sesungguhnya orang yang bertawakal kepada Allah, dan menjalankan hasil dari musyawarah tersebut, maka orang tersebut termasuk orang yang Allah cintai. Baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan membahas mengenai surah Luqman ayat 13 sampai 14. Nah, surah Luqman ini merupakan surah ke-31 di dalam Al-Qur'an dan juga tergolong dalam surah Makkiyah. Surah Luqman ini juga merupakan terdiri dari 34 ayat. Nah, adapun firman Allah mengenai surah Luqman ayat 13 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman li abihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamaltuhu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayya masir. Yang artinya di ayat 13, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman. Kemudian dilanjutkan di ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu keduanya, yaitu ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Jadi teman-teman sekalian, di dalam surah Luqman ayat 13 dijelaskan bahwa larangan untuk mempersekutukan Allah. Dengan mempersekutukan Allah yaitu menduakan Allah atau meyakini sesuatu selain Allah, meyakini bahwa ada zat yang lain selain Allah yang bisa sama seperti Allah. Nah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu dijelaskan pula bahwa di sini benar-benar kezaliman yang besar. Jadi mempersekutukan Allah atau menduakan Allah merupakan termasuk dosa yang sangat besar. Adapun surah yang kedua yaitu dilanjutkan di ayat ke-14, yaitu perintah Allah agar berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapak kita, yang mana dijelaskan di sini ibu yang telah mengandung kita berbulan-bulan, kemudian mengasuh kita, dan kemudian dilanjutkan dengan mengasuh kita. Maka disitulah Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, yaitu ibu dan bapak. Kemudian di sini Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya dan bersyukur kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita. Maka di akhir surah Luqman ayat 14 ini
Allah menjelaskan bahwasanya hanya kepadanya lah kita kembali. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai surah Al-Hujurat ayat 10. Surah Al-Hujurat sendiri merupakan surah ke-49 di dalam Al-Quran. Surah Al-Hujurat ini terdiri dari 18 ayat dan tergolong dalam surah Madaniyah. Adapun firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi teman-teman, dapat kita pahami, dapat kita menjelaskan bahwasanya orang mukmin itu atau orang Islam itu saling bersaudara, sebagaimana yang kita sering sebutkan yaitu ukhuwah Islamiyah. Nah, adapun dijelaskan pula dilanjutkan, karena kita bersaudara maka damaikanlah perselisihan antara saudara kita yang sedang bermasalah, bukan malah mengadu domba sehingga memutuskan tali persaudaraan antar mereka. Dan juga kita diperintahkan untuk senantiasa bertawakal kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat. Rahmat itu kasih sayang dari Allah. Maka dari itu kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah agar mendapatkan kasih sayangnya Allah. Baiklah sahabat sekalian, kita akan membahas mengenai surah Al-Baqarah ayat 83. Surah Al-Baqarah sendiri merupakan surah kedua di dalam Al-Quran dan juga terdiri dari 286 ayat. Surah Al-Baqarah ini tergolong dalam surah Madaniyah. Adapun surah Al-Baqarah sendiri memiliki arti yaitu sapi betina. Adapun firman Allah mengenai surah Al-Baqarah ayat 83, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada mereka. Dan bertutur katalah yang baik kepada sama manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat, tetapi kemudian kamu berpaling dan mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Jadi sahabat sekalian, di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 ini kita diperintahkan yang pertama yaitu jangan menyembah selain Allah. Kita diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah, meyakini bahwa Tuhan Allah merupakan Tuhan yang Maha Esa dan satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Yang kedua yaitu kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yang mana ibu telah melahirkan kita, mengandung kita, dan ayah telah memberikan kita harta yang berkecukupan. Adapun yang ketiga, kita diperintahkan berbuat baik kepada kerabat, yang mana dengan berbuat baik kepada kerabat kita menjaga tali silaturahmi antar sesama, dan mana menjaga tali silaturahmi antar sesama merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Selanjutnya kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim, serta kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin, yang mana kita ketahui sebagian harta yang kita miliki mempunyai hak orang lain, yaitu kita bisa berbuat baik dengan bersedekah. Kemudian kita diperintahkan untuk bertutur kata yang baik kepada sesama manusia, yang mana sering kita tahu bahwa ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Maka dari itu kita harus mengatakan perkataan yang baik dan jangan sampai melukai hati sesama kita. Kemudian kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, yang mana sering kita tahu zakat fitrah, zakat mal, dan lain sebagainya. Dan juga kita diperintahkan untuk Allah jangan sampai mengingkarinya, dan juga senantiasa harus tetap berada
dalam ketaatan kepada Allah dan ketakwaan kepadanya. Sahabat sekalian, yang terakhir kita akan membahas mengenai surah Al-Maidah ayat 48. Adapun firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fafkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umatnya saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu beritahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi sahabat sekalian, ada beberapa isi kandungan yang dapat kita ambil dari surah Al-Maidah ayat 48 ini. Yang pertama yaitu Allah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia dan juga sebagai pembenaran dengan kitab-kitab sebelumnya Al-Quran, dan Al-Quran menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dan juga dijelaskan pula Allah jangan sampai kita meninggalkan kebenaran yaitu Al-Quran hanya karena aturan-aturan atau yang lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan juga di sini dijelaskan bahwasanya jika Allah menghendaki seluruh umatnya itu Islam, maka jika seluruh umatnya itu menyembahnya, maka akan terjadi. Namun Allah ingin menguji umatnya dan ingin melihat yang mana benar-benar yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya yang Maha Esa. Maka dari itu kita diperintahkan untuk berlomba-lomba berbuat kebajikan, dan Allah akan mengetahui dan tentunya Allah telah tempat kita kembali. Mungkin teman-teman itulah tadi beberapa penjelasan dari saya. Jika ada yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.